Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nia Fernanda dari kelas 1B, Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu dengan NPM F0H0230049. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem persyarafan. Pengertian dari sistem saraf. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang berperan sebagai pusat kontrol tubuh, pengaturan, jaringan komunikasi, dan juga mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat, di mana bagian ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Lalu yang kedua yaitu sistem saraf tepi, di mana sistem ini terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 saraf spinal. Lalu ada 3 fungsi utama dari sistem persyarafan. Yang pertama, fungsi sensorik, yaitu sistem syaraf menggunakan jutaan reseptor untuk mengumpulkan informasi atau disebut juga input sensorik. Yang kedua, fungsi integritas, di mana sistem saraf ini menafsirkan dan memproses input sensorik tadi, serta memutuskan apa yang harus dia lakukan. Yang ketiga, fungsi motorik, di mana sistem saraf ini mengaktifkan organ efektor untuk menimbulkan respon. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sistem saraf dan fungsinya. Yang pertama ada gambar neuron. Di sini ada dendrit atau serabut sel saraf dan bercabang berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Lalu selanjutnya ada soma atau badan sel. Fungsinya itu untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Lalu akson atau sel saraf panjang merupakan penjuluran dari sitoplasma badan sel, berfungsi untuk mengantarkan rangsangan dari badan sel ke neuron lain. Lalu ada nodus Ranvier, di mana nodus Ranvier ini berfungsi mempercepat transmisi atau penghantaran impuls pada akson. Lalu ada sinapsis, penghubur antar neuron dan mengirim sinyal impuls ke neuron lain. Lalu ada sel Schwann, di mana sel glia yang membentuk selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin. Lalu ada selubung mielin, di mana selubung mielin ini berfungsi untuk melindungi dan memberi nutrisi pada akson. Lalu ada nukleus, berfungsi sebagai pusat komando dan menyimpan materi genetik serta mengontrol pertumbuhan reproduksi sel. Lalu selanjutnya ada di bagian otak manusia ada frontal lobe, berfungsi mengendalikan kemampuan berbicara, intelektual, penilaian, serta gerakan sadar. Lalu ada parietal lobe, area ini untuk memahami bahasa tulisan dan tertulis, kesadaran akan tubuh. Lalu ada occipital lobe, di mana berperan dalam penglihatan atau penerjemahan visual. Lalu ada temporal lobe, berfungsi untuk mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan juga membaca. Lalu ada cerebellum, di mana berfungsi untuk pengaturan keseimbangan, gerakan yang disengaja, mengontrol gerakan, serta keterampilan pembelajaran motorik dan berkontribusi terhadap perencanaan. Lalu ada spinal cord, di mana berfungsi untuk sensorik dan motorik, mengatur gerakan tubuh dan juga mengirim sinyal dari indera tubuh. Lalu di gambar selanjutnya ada cerebrum atau otak besar. Otak besar ini berfungsi untuk mengontrol persepsi sadar, pikiran, dan aktivitas motorik sadar. Lalu ada talamus, berfungsi sebagai pengirim impuls dan hemostasis, bertanggung jawab terhadap memori, siklus tidur, dan juga pengirim informasi ke tubuh. Lalu ada pineal gland, berfungsi untuk menghasilkan hormon melatonin yang berperan dalam mengatur pola tidur. Lalu ada cerebellum atau otak kecil yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan, gerakan yang disengaja, pengaturan keterampilan pembelajaran motorik, dan
berkontribusi terhadap perencanaan. Lalu ada spinal cord yang berfungsi untuk mengontrol sensorik dan motorik, mengatur gerakan tubuh dan mengirim sinyal dari indera tubuh. Lalu ada medula oblongata, di mana berfungsi jalur traktus saraf ascending dan descending sebagai pusat refleks, misalnya denyut jantung, pernapasan, batuk, dan juga cegukan. Lalu ada pons, menyampaikan informasi dari otak besar dan otak kecil dan membantu medula oblongata mengatur pernapasan. Lalu ada pituitary gland, di mana berfungsi menghasilkan hormon yang berfungsi untuk pertumbuhan, sistem reproduksi, pigmentasi kulit, dan juga fungsi tiroid. Lalu ada hipotalamus yang berfungsi untuk mengontrol fungsi tubuh seperti makan, tidur, mengatur suhu tubuh, emosi, dan sekresi hormon dan gerakan. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.